Yogi juga belum buka ya. Ada hilal. Benarkah hilal? Hilalun, hilalani. Baik. Alhamdulillah. Nah, udah siap berangkat. Ikat dulu pakai sabuk pengamannya. Kita berangkat insya Allah ta'ala. Yang ngeliat Kak Yogi pasti angkat tangan. Ya, oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsa bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan pada sore hari ini untuk melanjutkan kegiatan belajar kita di Zoom ya, dengan kehadiran semua teman-teman di sini. Masya Allah, begitu banyak teman-teman yang hadir ya, 290. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak manfaat, memberikan banyak kebaikan di setiap majelis ilmu yang kita datangi. Adik-adik, banyak yang belum hadir kayak gitu. Masya Allah, banyak yang belum hadir. Barakallahu fikum. Nah, semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu dalam penjagaan Allah, selalu dalam keadaan iman dan Islam. Ya, yang paling penting adalah dalam keadaan hidungnya tetap pesek. Ya, alhamdulillah. Kalau tiba-tiba hidungnya berubah jadi mancung, Bang, berbahaya ya. Tiba-tiba hidungnya panjang, gitu ya. Oke, adik-adik, semoga adik-adik selalu baik ya, insya Allah. Wallahi nggak ada kebahagiaan kecuali bisa ketemu dengan anak-anak soleh, ya, ketemu dengan anak-anak yang hebat-hebat seperti kalian semua. Tadi pagi sebagian teman-teman juga sudah ada yang mengaji ya. Sebagian tadi pagi ada yang ngaji juga kan tentang kisah Nabi Adam tadi pagi ya. Tadi pagi kita ditemani oleh anak-anak dari Ustadz Syafiq ya. Masya Allah. Dan hari ini juga Masya Allah. Dan tadi pagi juga sama. Banyak yang nggak masuk ke Zoom-nya karena hanya ada 100 yang muatnya ya. Alhamdulillah di sini kita diberikan fasilitas Zoom-nya bisa muat sampai berapa nih? 500. Sampai 500 ya. Alhamdulillah. Baik, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita hendak pelajari pada sore hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa berguna bagi kehidupan kita, terutama kehidupan kita saat ini di dunia maupun nanti kehidupan kita di negeri akhirat. Kenapa? Karena judulnya hari ini berhubungan dengan bagaimana muamalah kita terhadap kedua orang tua kita, ya. Dengan judul sayangilah, ya, sayangilah Abi dan Umi di mana, bahagiakanlah Abi dan Umi di rumah. Suara Kak Yogi bisa dijempolin? Bagus, kedengaran jelas adik-adik, jelas insya Allah ya sayang ya. Jelas, Kak. Ada suara yang kurang
Jikalau ada suara yang kurang jelas, adik-adik bisa mencari tempat di mana sinyalnya bagus. Biasanya suaranya nggak kedengaran itu gara-gara sinyal ya. Baik, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah, pesan untuk sore hari ini adalah bagaimana kita itu menjaga hubungan baik, menjaga keistimewaan dengan abi dan umi. Bukan hanya sekarang, ya, tapi untuk bekal kita di masa depan. Sampai nanti kakak-kakak nih yang ada di sini, yang masih imut-imut, ya kan, yang masih alus-alus, yang nggak ada jenggotnya, sampai tumbuh jenggotnya nanti, insya Allah. Ya, yang perempuan yang sekarang belum ada jenggotnya, sampai tumbuh jenggotnya nanti, ya. Oh, enggak ya? Perempuan dengan jenggot, Oh, ya, Kak. ya. Perempuan tumbuh jenggot. Wah, gimana ya? Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan baik antara kita dengan abi dan umi itu bukan sekedar ketika kita masih kecil, ya. Cara kita membahagiakan mereka berdua itu bukan ketika kita masih imut-imut, masih anak-anak, terus kita bahagiakan mereka. Tidak. Kita diperintahkan oleh Allah buat membahagiakan keduanya justru sampai kita nanti bertemu lagi di surganya Allah. Begitu banyak hari ini adik-adik, dari kecil dididik dengan baik oleh anak-anaknya, oleh ayahnya, oleh ibunya, ya, disayang-sayang, ya, jatuh sedikit dielus-elus, eluh-eluh nak, kenapa nak, mana yang atit, sini, ya kan, langsung dikasih obat, ya, apa nak, mau apa, mau es, boleh, ya, mau apa lagi, mau jajan, iya, boleh, sayang banget ya, emak bapak kita sekarang sama kita, betul enggak? Kalian mau minta apa aja Betul. dikasih, ya kan? Kalian minta apapun, Umi dan Abi berusaha memberikannya. Ya, tapi sangat disayangkan ketika kita sudah dewasa, ketika Umi dan Abi semakin tua, ketika Abi dan Umi semakin tua renta, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, justru kita tidak mau memberikan yang terbaik untuk Abi dan Umi kita. Dan itu banyak sekali kejadiannya. Maka pada sore hari ini kita mencoba belajar bagaimana sih bahagiain Abi dan Umi di rumah untuk selama-lamanya. Bukan hanya untuk sekarang aja, bukan cuma ketika ada corona. Tapi kalau nanti coronanya udah pergi, kita lebih bahagiakan Umi lagi. Siap? Siap ya, insya Allah ya. Siap bahagiakan mereka berdua? Khair, maka akan kita pelajari pada sore hari ini. Nah, perintah adik-adik untuk taat sama mereka itu Allah langsung yang perintahkan. Ya, Allah tegas di beberapa ayat menegaskan bagaimana kita itu wajib berbuat baik terhadap mereka. Ya, Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Ya, dan Rabbmu. Siapa Rabb kita adik-adik? Allah. Ya, Allah langsung yang memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Gak boleh berbuat syirik nih adik-adik. Duh, ini dosa terbesar nih adik-adik. Dosa paling besar yang bikin Allah murka, yang bikin Allah nggak mau menerima manusia adalah dosa syirik. Ya, barang siapa yang melakukan perbuatan syirik dan dia mati di atasnya, meninggal di atasnya, nggak keterima masuk surga. Dan Allah lantas mengatakan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada emak dan bapakmu, ya, kepada enya sama babe, kepada mami sama papi. Ulah mami papi, ya, masya Allah, mami papi ya. Nah, kepada mami dan papi, kepada ibu dan bapak, ya, dengan sebaik-baiknya. Ya, ini perintah Allah yang besar adik-adik sekalian. Perintah Allah yang harusnya kita segerakan. Perintah Allah yang nggak boleh ditunda-tunda. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk bisa membahagiakan mereka berdua? Itu pertanyaannya kan? Bagaimana caranya Kak Yogi? Apakah aku harus jadi orang kaya terlebih dahulu?
Terus tiap hari aku kasih duit sama emak, mak mau duit berapa mak? Nih mak, 1.000 mak, nah, buat belanja mak, misalkan, ya. Ini mak, ada 2.000 mak, mak mau beli apa? Mau beli mobil nih, beli mak 2.000. Ya, mobil-mobilan maksudnya, ya kan? Apakah dengan uang adik-adik? Ya, apakah bahagiakan Umi dan Abi kita itu dengan uang? Kita akan lihat insya Allah Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ya, yang harus banget kita lakukan. Pertama nih, ini yang langsung masuk ke dalam hati, yaitu menuruti perintah keduanya. Ya, menuruti apa sayang? Perintah keduanya. Ini yang pertama. Ya, kayak diulang. Yang pertama, menuruti perintah keduanya. Yang pertama, menuruti perintah keduanya. Bisa difahami, bisa didengar. Oke. Memahami lagi. Menaati, menuruti perintah keduanya. Baik, kita coba bahas. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ridha rabbi fi ridhal walid wa sakhatu rabbi fi sakhatil walid. Keriduan Allah kepada kita itu bergantung kepada keriduan kedua orang tua. Dan Allah bisa marah kalau orang tua kita juga marah. Adik-adik, yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid. Kak Yogi sering cerita tentang Usamah bin Zaid nih. Ya, ayah dan anak sama-sama panglima hebat dalam peperangan. Ya kan? Anak dan ayah sama-sama hebat ketika melakukan peperangan. Usamah bin Zaid, ya, disayang banget nih. Usamahnya ataupun ayahnya Zaid disayang banget sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya, Usamah ini adik-adik punya atau memiliki, ya, kalau bahasa Jawanya duwe, itu ya, betul nggak? Duwe. Kalau bahasa Arabnya ladaihi, gitu kan? Dia punya apa? Pohon kurma 1.000. Ya, 1.000 pohon kurma. Ya, sedikit apa banyak Kak Yogi? Ini masih terhitung sedikit adik-adik. Ya, di Arab itu orang Arab itu kaya-kaya. Ya, banyak. Ya, pohon kurmanya banyak. Ya, sekali nanam nggak tanggung-tanggung. Makanya mereka banyak yang sukses. Kan gitu. Jadi, Usama bin Zaid ini punya pohon kurma sampai 1.000. Iya. Dan pohon kurmanya itu rapi banget. Cantik sekali. Ya, pernah ngeliat nggak, misalkan rekaman video kebun kurma dari atas? Seperti barisan orang sholat adik-adik. Pohonnya itu berjejer dengan begitu rapihnya. Dan kebunnya Usamah bin Zaid begitu cantiknya. Ya, jarang orang yang suka merawat kebunnya. Ada yang punya kebun, kebunnya dibiarkan aja, ya, tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat, misalkan, ya, banyak rumput-rumput liarnya, tidak diurus. Ya, halaman rumah aja biasanya suka berantakan. Usama bin Zaid kebun kurmanya cantik. Bayangin, kalau cuma mempercantik 100 pohon, mungkin gampang. Tapi ini 1.000 pohon, adik-adik, rapih, ya, indah. Mungkin kalau kita yang melihatnya, wow, indah sekali, rapih, cantik. Sampai-sampai beliau ditanya nih Usama bin Zaid, kenapa Usama kok kebunnya bisa rapi banget sih? Ya, kok kebunnya tuh bisa cantik banget gitu loh. Ada apa? Ya, kita aja adik-adik jangankan kebun kurma, rambut aja kadang-kadang nggak disisir, ya kan? Ayo, sabang aku yang nggak sisiran rambut hari ini. Ayo. Ya, Usama bin Zaid merapikan kebunnya. Ya, kebunnya dirapihkan, indah. Setelah ditanya, ya, apa jawaban Usama? Ibuku sangat suka
jika melihat kebun kurma itu indah. Makanya aku melakukannya. Makanya nih, kebun kurmanya aku percantik. Kebun kurmanya aku indahkan karena ibuku suka. Apa aja, adik-adik, yang diminta oleh ibunya, ya, yang diminta oleh ibunya, Usama bin Zaid pasti akan memenuhinya. Diturutin. Ya, diturutin adik-adik. Allahu Akbar. Ya, Usama, kebun kurmanya tolong dirapihkan ya, dipercantik. Umi senang melihat yang cantik-cantik misalkan. Wah, langsung push, rapih. Kenapa? Karena ini adalah hal yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Ketika kita menuruti perintahnya, nah, coba dirapihkan ya. Anak ganteng, coba rambutnya disisir. Ya, coba disisir rambutnya, coba sini. Ya, pakai sikat. Bukan pakai sikat, pakai sisir maksudnya ya. Ya, disisir, ya kan? Wih, ganteng. Gitu kan ganteng. Ya, pasti Umi gitu. Gitu kan? Yang perempuan, ayo anak soleha. Ya, rambutnya disisir. Jangan kayak mie keriting. Ya, acak-acakan. Ya, coba disisir yang rapi anak soleha rambutnya, ya kan? Habis itu kalian langsung rapikan. Ya, yang laki-laki juga ambil minyak goreng sedikit, ya disebar-sebar di sini, ya kan? Langsung ya kelihatan keren rambutnya, ya kan? Langsung kelihatan klimis. Sampai-sampai kalau ada yang ngelihat, wah, silau. Silau sama minyak goreng bekas goreng ikan asin. Ya kan? Tapi kalau diturutin perintah Umi dan Abi, ayo nak, coba yang rapi rambutnya. Terus kalian, oke Mi, langsung kalian rapihkan. Lantas kalian katakan, Mi, aku udah rapihkan. Apa yang terjadi sama mereka? Hatinya bahagia. Kayak yakin. Itu hal terkecil sayang. Ya, itu hanya hal kecil di dalam rumah. Selain itu masih banyak lagi. Ya, setiap perintah kedua orang tua kita taati di dalam rumah. Ya, kalian taati apa yang diinginkan sama Abi dan Umi. Oh, Umi ingin tempat tidurku selalu rapi. Oke. Sebelum diminta sama Umi, aku udah rapihkan dulu. Apalagi aku kalau tidur ngiler. Aduh, ngilernya jangan sampai ketahuan sama emak, ya kan? Dibersihin dulu, ya, sampai rapi. Nih, tuh lihat. Kamarku bersih. Apa yang terjadi sama Umi kalian? Wah, Masya Allah, anak ganteng, anak cantik. Mau apa sih hari ini? Mau dimasakin apa sama Umi? Mau dikasih apa sama Abi? Mau jalan-jalan? Misalkan. Ya, coba tapi kalau misalkan Umi maunya kamarnya rapi, Abi maunya kamar kita rapi. Pas buka kamar kita, ceklek. Tung. Bantalnya di bawah, ya selimutnya nggak tahu kemana, ya kasurnya acak-acakan, pas dideketin ternyata bau ompol, ya apa yang terjadi adik-adik? Siapa ini yang begini, gitu kan ya? Siapa ini semalam yang tidur di sini? Udah disuruh rapi-rapi, malah berantakin kasurnya. Wah, ya, jangankan meminta duit jajan, yang ada diomelin terus ntar seharian. Ya, maka adik-adik, kalian harus tahu bagaimana apa sih yang diinginkan sama Abi dan Umi di rumah. Jikalau Abi dan Umi itu ingin rumahnya rapi, kalian coba merapikan apa yang kalian bisa rapihkan. Sebisanya aja sayang, nggak usah dipaksakan. Ya, apa yang kalian bisa kerjakan, kerjakan. Tapi kalau berat jangan ngangkat-ngangkat, misalkan itu jangan. Ya cukup kalian melipat selimut, merapikan bantal, ya kan? Lakukan hal ini, perindah pemandangan, terutama di rumah. Ya, kalau bisa nyapu ya nyapu, ya kalau bisa ngepel ya ngepel, ya kalau bisa dikasih wangi-wangian rumahnya dikasih wangi-wangian, ya kan? Coba kalau seperti ini, Masya Allah, Abi dan Umi Kak Yogi yakin hatinya tenang dan paling bangga melihat kalian. Ya Allah, anak saya ternyata pinter, ternyata anak saya rajin, ternyata anak saya
berakhlak baik. Wah, adik-adik, itu yang akan berhadiah pahala nanti. Ya, itu yang akan menjadi kebahagiaan kita di dunia dan di negeri akhirat. Tapi ingat, hal itu bukan terjadi ketika kalian masih kecil aja. Tapi sampai nanti kalian dewasa, kalian harus terus melakukan hal-hal seperti itu. Ya, kayak Yogi melihat sebagian orang tua sedih mendapati anaknya yang sudah sukses, mendapati anaknya yang sudah kaya, mendapati anaknya yang sudah punya harta, tetapi orang tuanya mau minta tolong, nggak ditolong. Itu banyak terjadi. Dia, anaknya sibuk dengan keadaannya. Tak dulu Pak, saya sibuk, saya mau ada kerjaan, nggak bisa bantu dulu. Kak Yogi nggak berharap ini terjadi sama kita semuanya. Apapun kesibukan kita adik-adik, kalau nanti kita sudah dewasa, kalian sudah berjenggot, kalian yang anak-anak sekarang udah jadi emak-emak, ya tetaplah jadi anak yang berbakti. Ya, tetaplah jadi anak yang taat sama kedua orang tua. Apapun perintahnya. Halo, ya, kamu di mana nak? Oh iya, nih bapak mau ini nih, bapak mau ketemu ke sini ya. Apapun pekerjaan kalian, apapun kesibukan kalian, tinggalkan. Langsung berangkat menuju kepada panggilan orang tua. Dengan seperti ini, hati orang tua kita adik-adik akan semakin bahagia. Ya, utamakan Abi dan Umi dulu. Ya, kalau ada perintah dari beliau berdua, segera dilaksanakan. Ini yang pertama. Ya, tapi catatan buat adik-adik. Perintah yang kita taati dari Abi dan Umi adalah perintah yang tidak menyalahi aturan Allah. Ya, kalau Umi dan Abi nyuruhnya salah, maka kita nggak boleh. Ya, itu nggak dosa kok. Misalkan, hey, kamu lepas dong jilbabnya. Umi nggak mau kamu pakai jilbab, Umi aja nggak pakai jilbab, misalkan. Ya, ada nggak seperti itu? Ada ya. Ada yang anaknya pakai jilbab ya, emaknya ya, emaknya nggak pakai jilbab. Waliyadzubillah. Nah, kalian kalau disuruh seperti itu, suruh melepas jilbab, misalkan nggak boleh, ya, karena ini bermaksiat kepada Allah. Ya, dari Ali radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata fi maksiatin, innama ta'atu fil ma'rufi. Tidak ada yang namanya ketaatan dalam berbuat maksiat. Ya, ketaatan itu hanya untuk melakukan kebajikan. Umi pengen rumahnya indah, salah nggak? Umi ingin rumahnya rapi, salah nggak? Enggak. Ya, Umi pingin kalian mandi setiap hari, salah nggak? Enggak. Umi ingin kalian belajar yang rajin, salah nggak? Enggak. Umi kalian ingin taat kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, salah nggak? Enggak. Ya, tapi kalau misalkan kalian disuruh yang salah-salah, ini nggak boleh. Adeline, ngapain sholat? Enakan ini nonton aja yuk, misalkan. Nggak boleh, ya Mas Adeline ya. Betul nggak Mas Adeline? Ya, kenapa? Karena itu bermaksiat kepada Allah, gitu ya. Emang ada Kak Yogi orang tua yang ngajak bermaksiat anaknya? Ada adik-adik, ada. Maka kalau kalian menghadapi hal seperti ini, kita nggak boleh. Kita itu berbuat baik kepada Abi dan Umi karena ini perintah siapa sayang? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua adalah cara kita membahagiakan Abi dan Umi di rumah, tidak menyakiti hatinya. Masya Allah. Tidak menyakiti hati Abi dan Umi. Jaga baik-baik perasaan. Hati mana sih? Hati mana, Mang? Nih ya. Maksudnya diapain kayak gini, dipukul? Bukan sayang ya. Kalau dipukul sama tangan mah namanya sakit sebentar bisa sembuh. Yang nggak bisa sembuh itu adik-adik kalau yang menyakiti adalah lisan sayang. Kalau lisan yang sudah menyakiti, maka sulit banget buat sembuhnya. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Ibka'ul walidaini minal uquq." Ibka, apa itu ibka? Ya, membuatnya menangis.
membuat Umi tersakiti hatinya, membuat Abi tersakiti hatinya sampai mereka berdua nangis, terutama Umi ya yang sering nangis ya kan, benar nggak? Ya, yang nangis biasanya Umi. Kalau Abi jarang ya. Abi kalau nangis suaranya gede, gitu kan ya. Ya, tapi yang sering biasanya keluar air mata itu Umi. Ya, Abi juga biasanya nangis, tapi Abi itu laki-laki itu lebih bisa menahan. Ya, nah adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, menyakiti hati kedua orang tua itu adalah dosa besar. Dosa besar. Ya, maka pesan Kak Yogi, ketika kalian di rumah, kalian wajib menjaga setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita. Ya, apa yang mau kita ucapkan kepada Umi, apa yang harus kita lakukan kepada Umi, wajib kalian pikirkan terlebih dahulu. Kak Yogi kasih contoh. Kak Yogi kasih contoh. Kalian ada di belakang, Umi ada di depan. Ya, kalau kalian butuh sesuatu, maka hendaknya kalian yang ke depan mendatangi beliau, bukan dengan cara berteriak, Ome, Me, hei Ome, misalkan. Habis itu Umi nggak dengar, ya Umi nggak dengar misalkan karena jauh. Terus kalian marah sama beliau berdua. Gimana sih Umi? Aku udah manggil dari tadi nggak kesini-sini. Ketika itu adik-adik, Umi kita langsung tersentak. Astagfirullahalazim, ini anak udah giginya ompong, ngelawan lagi sama Aminya. Ya, ini anak ya udah dikasih tahu nggak boleh bilang begitu, masih aja suka teriak-teriak, masih aja suka berkata yang kasar. Maka adik-adik, tolong dijaga ya perkataan kita kepada Abi dan Umi kita. Ya, dijaga betul-betul. Ya, dijaga baik-baik. Bagaimana hubungan kita dengan Abi dan Umi di rumah. Ya, kalau berbicara, lembutin bicaranya. Ya, Umi, ya, minta tolong, aku mau ini dong, aku nggak tahu nih. Apalagi sekarang kalian banyak belajar di rumah, belajar online. Ya, pas ada trouble sedikit aja, ada masalah sedikit, Mi, gimana sih nih, Mi? Oh, Umi gimana nggak bisa-bisa dari tadi? Ya, Uminya yang diomelin, ya kan? Padahal yang salah handphonenya misalkan, atau internetnya yang kurang lancar. Ya, kalian tetap jaga ucapan kita, jaga perilaku kita kepada beliau berdua. Kemarin sore ada yang bertanya, Kak Yogi, bukan kemarin sore, kemarin pagi ya, dari teman-teman Anajem, mengatakan, Kak, gimana caranya bermuamalah dengan Abi dan Umi? Kak Yogi bilang, bayangin mereka berdua meninggal. Ya, coba adik-adik, ketika Umi yang saat ini menemani kalian, matanya terpejam, tidak bisa berbicara lagi, dan harus dimasukkan ke dalam liang kubur. Bagaimana Abi kita yang biasanya ceria sama kita, bermain sama kita, ngasih kita makanan, ngasih kita rezeki, tiba-tiba matanya terpejam, Allah memanggilnya. Tentulah kita akan begitu sedih, betul nggak? Sedih ya. Mau nggak kalian ditinggal sama Abi dan Umi meninggal? Kayak Yogi yakin nggak mau. Ya, nggak ada yang mau adik-adik. Bayangkan seperti itu. Kalau kita selalu membayangkan seperti itu, kita nggak akan berani ngucapin perkataan yang kasar kepada mereka berdua. Kita nggak berani nyakitin beliau berdua. Selama beliau berdua masih hidup, beliau harus menjadi raja. Beliau harus menjadi ratu yang kita selalu hormati. Nggak ada kan seorang prajurit ya, seorang hamba yang berani ngomong kasar sama raja dan ratunya. Pasti kalau ngomong sama rajanya, iya raja, raja mau apa? Itu kalau di Jawa ya. Iya raja mau apa? Ratu mau apa? Kan gitu. Ya, ngomongnya dengan penuh bijaksana. Soalnya kalau misalkan dia nggak ngomongnya, kalau ngomongnya nggak halus, dia bisa dipecat misalkan. Sama lah kita kepada Abi dan Umi. Kita nggak takut dipecat sama mereka berdua. Kita takut akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ya, diceritakan bahwasanya dari Saisalah bin Mayyas, ya,
beliau berkata, kuntu ma'an najadat. Ya, aku dulu berada di an-najdat. Fa asabtu dzunuban dzunuban la araha illa minal kabair. Dan aku melakukan dosa besar. Ya, aku melakukan dosa besar di sana. Ya. Kemudian aku menceritakannya, ya, aku kemudian menceritakannya kepada Abdullah bin Umar. Ya. Jadi ada seorang laki-laki melakukan dosa. Nggak tahu dosanya apa. Tapi dia nganggap, ya Allah, aduh, aku udah melakukan dosa besar nih. Gitu dulu adik-adik para sahabat. Para sahabat itu tidak pernah memandang kecil yang namanya dosa. Kalau sudah melakukan perbuatan dosa, gimana ya? Aduh, kalau nggak dimaafin sama Allah, aku bisa masuk ke api neraka. Gitu para sahabat di zaman dahulu, adik-adik. Kalau kita kan enggak, ya. Sebagian kita ada yang meninggalkan sholat, misalkan. Tapi, biasa aja. Besok kan masih bisa sholat lagi. Ya, itu keadaan kita zaman sekarang. Sahabat ini, ya, kemudian mengadukan kepada Abdullah bin Umar. Ya, beliau lalu bertanya, perbuatan apa yang telah engkau lakukan? Kemudian ceritalah laki-laki ini. Ya, apa kata Ibnu Umar? Laisat hadhihi minal kabair. Ya, laisat hadhihi minal kabair. Ini mah bukan dosa besar. Ya, apa yang kamu lakukan barusan mah bukan dosa besar. Ya, masih kecil. Tapi laki-laki tadi sudah takut adik-adik ya. Insya Allah, ternyata beliau mendapatkan kabar gembira. Ini bukan dosa besar kok. Kemudian dilanjutkan, hunna tis'un. Ya, dosa besar itu ada 9. Ya, dikabarkan kemudian al-isyraku billah, berbuat syirik, wa qatlun nismah, ya, membunuh tanpa membunuh tanpa hak. Ya, membunuh tanpa apa adik-adik? Membunuh tanpa hak, wal firaru minaz zahf. Ya, berlari dari peperangan, ya, wa qadfu al-muhsanah, memfitnah, ya, memfitnah orang lain, wanita di sini, ya, wa aklu riba, memakan dosa riba, wa aklu malil yatimi, makan harta anak yatim, wa ilhadu fil masjid, bermaksiat di dalam masjid, waladzi yastaskhir, ya, wa bukaul walidain, ya, wa bukaul walidain minal uquq. Ya, Ibnu Umar kemudian mengatakan yang termasuk dosa besar itu menyebabkan tangisnya kedua orang tua, karena itu adalah perbuatan durhaka. Ya, kemudian Ibnu Umar bertanya, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Kata laki-laki ini, iya, aku takut masuk neraka dan aku ingin ke surga. Apa jawabannya? Apa kedua orang tuamu masih hidup? Kata Abdullah bin Umar. Saya masih memiliki seorang ibu, kata laki-laki tadi. Kemudian kata Abdullah bin Umar, demi Allah, sekiranya engkau berlemah lembut dalam bertutur kepadanya, memasakkan makanan baginya, sungguh engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Ya, artinya apa adik-adik? Membuat Abi dan Umi menangis itu dosanya besar banget di sisi Allah. Yang namanya besar bukan segini adik-adik. Wow, besar segini ya. Dan besarnya dosa itu bisa mengantarkan seseorang ke dalam api neraka. Ya, bahkan para ulama ada yang mengatakan bahwasanya dosa besar itu bisa mengekalkan, ya, bisa mengekalkan penduduknya di dalam api neraka. Maka kita menjauh dari itu adik-adik. Ya, kita menjauh dari perbuatan dosa terhadap abi dan umi. Setiap ada perkataan yang telah keluar, misalkan sudah terlanjur bilang ya adik-adik udah abi, umi, aduh, langsung beristighfar ya Allah. Terus minta maaf sama mereka berdua ya. Karena ini bisa mengancam posisi kita di surganya Allah. Kita bisa terancam tereliminasi
Ya, kita bisa tidak boleh masuk surga. Ini kan sedih banget adik-adik. Ya, makanya Abdullah ibn Umar menasehati, demi Allah, sekiranya engkau berlemah lembut, nanti kita lemah lembut aja lah ya sama Abi dan Umi ya. Lemah lembutkan mereka berdua ya dalam bertutur kepadanya dan memasakkan makanan baginya. Wih, siapa yang bisa masak di sini? Ayo yakin adalah yang bisa masak ya. Ya, insya Allah pada bisa masak kan? Ya minimal masak mie, ya kan? Bi, aku masak mie goreng, Bi. Ya, sama cabai rawit. Cabai rawitnya 20, Bi. Dimakan ya. Gitu ya. Ada yang ada, habis sakit perut. Gitu ya. Bi, nih, aku masakin mie goreng spesial. Ada telurnya, ada potongan cabai rawitnya. Ini sama kopi, Bi. Makanya, Bi. Masya Allah. Apa coba? Bayangin deh, teman-teman, perasaan Abi. Senengnya bukan main. Ya, Umi lagi capek-capek dimasakin mie. Coba deh, adik-adik coba. Kalau suka sama mie tapi ya, kalau nggak suka ya jangan. Ya dibikinin makanan yang lain. Kalian coba-coba bikin puding misalkan. Terutama karena kalian banyak di rumah ya, bikin puding atau bikin kue. Kalian coba-coba terus sajikan buat mereka berdua. Nih, Bi. Ya, aku coba-coba bikin ini, semoga Abi dan Umi suka ya. Allahu Akbar. Maka ini akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Selama dengan syarat kita menjauhi dosa besar yang tadi. Nggak boleh berbuat syirik, ya, nggak boleh memfitnah, nggak boleh lari dari peperangan, misalkan. Gitu ya adik-adik ya. Jadi Kak Yogi berpesan, selama di rumah ini, ya, yuk kita jadi anak yang pribadinya itu lebih lembut lagi. Kalian kan alhamdulillah bahasa kalian tidak tercampur dengan teman-teman kalau saat ini ya. Kalian hanya mendengarkan bahasanya sedikit kalau di rumah. Kalau di sekolah kan, ya ada teman kita yang bahasanya kasar. Ada nggak? Ada ya. Ada teman kita yang ngomongnya asal-asalan. Akhirnya kita terbawa. Sehingga sampai di rumah, kita juga ngomong kasar sama Abi dan Umi. Semenjak pandemi ini, adik-adik dilatih untuk semakin lebih baik lagi, tidak mendengarkan perkataan yang yang jelek, sehingga kalian bisa memanfaatkan momen ini untuk melatih diri kita agar mengucapkan perkataan yang baik kepada Abi dan Umi. Yuk kita coba ucapin. Latih diri kita. Insya Allah bermanfaat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ya. Nah, berakhlak mulia. Ya, yang ketiga adik-adik, berakhlak mulia di hadapan keduanya. Bukan untuk cari muka ya. Apa maksud cari muka kayak kan aku udah ada muka ya. Gimana maksudnya? Bukan untuk minta penilaian semata. Untuk apa sih? Kita coba lihat ya. Ya. Yang ketiga adalah berakhlak mulia di hadapan keduanya. Ya. Datang seorang laki-laki menemui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihadi. Minta izin ya untuk berjihad, buat perang. Ya kan? Ya Rasulullah, aku mau berjihad. Kalau dulu jihadnya beneran adik-adik, ya, jihadnya jihad yang tidak salah, jihadnya yang sesuai dengan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya, lantas dijawab, iya Nabi masih hidup, orang tuaku masih hidup. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berjihadlah dengan berbakti kepada kedua. Apa maksudnya Kak Yogi? Nabi kemudian lantas menyuruh laki-laki tadi untuk pulang ke rumahnya. Jihadlah. Bukan jihad berarti, ayo Bi, kita perang Bi. Ayo Mi, kita perang. Aku udah siap bawa senjata. Bukan. Ya, maksudnya berjihad bersama Abi dan Umi adalah dengan hidup kembali bersama mereka dengan penuh hiasan akhlak yang mulia. Ya, kembalilah kepada Abi dan Umi kalian. Ya, kembalilah kepada orang tua. Karena mereka adalah ladang jihad kita.
Mereka lebih butuh perhatian kita. Mereka lebih butuh akhlak baik kita. Ya, mereka itu cuman minta akhlak baik kita aja adik-adik. Udah Kak Yogi yakin gak ada minta apa-apa dari kita. Ya, gak ada orang tua yang bilang sama anaknya, kamu umurnya berapa tahun? 6 tahun, Bi. 6 tahun. Sekarang kamu harus jadi YouTuber. Wih, akhirnya gara-gara jadi YouTuber, ya anaknya disuruh nyari duit. Ini hanya segelintir orang tua aja adik-adik ya. Selebihnya nggak ada. Selebihnya nggak ada orang tua yang berharap anaknya hanya sekedar jadi YouTuber. Orang tua itu semuanya berharap kita itu jadi anak yang berakhlak baik. Ya, Abi nggak butuh uang dari hasil YouTube kita adik-adik. Ya, Abi nggak butuh uang dari hasil YouTuber yang berjuta-juta, bermiliar-miliar. Nggak butuh sama sekali kalau tidak dapat perhatian. Ya, Abi dan Umi itu cuma butuh kita akhlaknya baik. Ya, itu bikin Abi dan Umi bahagia. Ya, percuma ketika hasil dari YouTuber misalkan atau hasil dari kerja terus dia punya duit banyak, ya kan? Tiap hari ngitungin duit, ya, ngitungin duit cuma 2 doang diputar-putar doang. Ya. Ngitungin duit aja tiap hari. Terus dia bilang begini, nih, B, Mi, nih uang dari aku. Ya, sana pakai Abi dan Umi. Aku sibuk, misalkan. Abi dan Umi bahagia enggak? Enggak. Sama sekali enggak. Apalagi kalau Abi dan Umi semakin tua renta, nantinya sudah sakit-sakitan. Duit itu adik-adik enggak bisa berbicara, sayang. Betul? Duit itu enggak bisa kasih perhatian. Elah, kenapa? Terbang sendiri misalkan. Mau apa sih? Enggak bisa kan? Tapi kalau manusia bisa kasih perhatian. Abi butuh apa? Abi kalau ke kamar mandi bilang aku ya. Umi kalau ke kamar mandi bilang aku juga ya. Walaupun kita nggak punya duit adik-adik, walaupun kantong kita tipis, tapi kalau kita penuh akhlak mulia, akhlak yang baik, Kak Yogi yakin itulah inti dari kebahagiaan orang tua kita. Itulah kebahagiaan yang akan dirasakan oleh Abi dan Umi. Maka jadilah anak-anak ya yang tidak hanya bercita-cita aku mau jadi dokter, aku mau jadi profesor, aku mau jadi insinyur. Tidak. Jadilah kalian anak dengan segudang profesi tapi tetap mengedepankan akhlak mulia kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian kepada Abi dan Umi. Ini saya dengan hal-hal yang seperti ini adik-adik, Umi dan Abi akan merasakan kebahagiaan. Masya Allah. Ini anak ya selama ada virus corona, selama di rumah aja, top markotop deh. Ya, akhlaknya top markotop, adabnya mantap, ibadahnya ajib. Ya, kalau ini bisa terucap dari lisan Abi dan lisan Umi kita, niscaya itulah hadiah terbesar buat mereka. Itu bisa mengalahkan harta yang banyak di muka bumi ini adik-adik. Itu bisa mengalahkan apapun kehebatan kalian. Kalian mau jadi artis, kalian mau jadi YouTuber, mau jadi apa, yang terkenal-terkenal sana, ya, itu kalah semuanya dengan akhlak yang mulia. Ya, jadi adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahagiakanlah mereka berdua. Ya, kita nggak tahu adik-adik sampai kapan adanya virus corona. Belum ada jaminan kan virus corona akan hilang nanti tahun 2021. Nggak ada yang bisa menebak. Ya, semuanya rahasia Allah, semuanya atas takdir Allah. Tapi yang paling penting, kita sekarang itu jadi anak soleh dan solihah. Menjalani kehidupan di rumah kita dengan sebaik mungkin. Layanilah. Kalau Kak Yogi menamakan diri Kak Yogi sebagai pembantu buat Abi dan Umi. Kalau Kak Yogi udah nggak punya Umi. Ya, Kak Yogi cuma punya Abi. Wah, Kak Yogi sayang banget. Ya, kadang kalau Kak Yogi misalkan ada rezeki, ya Kak Yogi ada duit, Kak Yogi suka ngajakin Abi misalkan makan nasi Padang. Ya, Kak Yogi ajak ayo Abi mau kemana? Karena waktu Kak Yogi kecil,
Kak Yogi nggak bisa makan nasi Padang, gitu ya. Makanya setelah sekarang Kak Yogi ada rezeki, Kak Yogi ajak, ayo kita makan nasi Padang, misalkan. Hal-hal kecil seperti ini adik-adik, bikin abi kita bahagia, insya Allahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bi'as-shawab. Semoga adik-adik yang hari ini ikut kajian adalah pembantu. Ya, mau nggak jadi pembantu? Kak Yogi bilang mau. Tapi pembantu untuk siapa sayang? Abi dan Umi. Pelayan. Ya, bukan pembantu, pelayan. Raja Saudi aja disebut sebagai apa sayang? Sebagai pelayan. Ya, Khodimul Haromain. Ya, Khodimul Haromain. Ya, sebagai pembantu dua tanah suci. Karena memang berbuat baik kepada orang tua itu nikmat sekali. Allah akan memberikan apa aja yang kita inginkan kalau kita sudah berbakti sama beliau berdua. Yuk, kita berlomba mulai detik ini untuk membahagiakan. Usahakan kita bisa memancing senyuman mereka setiap harinya di sela-sela kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Nah, dikembalikan kepada Ummu Ahmad. Fadhol. Jazakallah khairan Kak Yogi ilmunya. Kak Yogi insya Allah ada hadiah ya Kak Yogi. Ada berapa hadiahnya? 6, yang 3 kuis dari Zoom, yang 3 lagi biasa tentang catatan Kak Yogi. Mantap ada Kak Yogi. Jamil. Barakallahu fikum jami'an. Nah, semoga materi yang Kak Yogi sampaikan bisa difahami oleh adik-adik ya. Bisa adik-adik ya. Semoga bermanfaat ya, anak soleha ya. Kalau ada yang belum difahami, ada yang belum dimengerti, mungkin adik-adik bisa ulangi kajiannya. Kajian ini direkam ya, Ummu ya? Ya, direkam. Nanti di-share di YouTube, insya Allah. Oke, di mana di-share-nya? Di Al-Ihsan Cipinang Muara channel. Khair, insya Allah. Akan di-share nanti biiznillahi ta'ala. Khair. Nah. Siap. Siap ya, insya Allah. Ada Rasya di sini, Rasya Juwana. Ahlan, Rasya. Rasya mau ditanya bahasa Arab nggak? Oh, enggak ya. Barakallahu fiik Rasya. Dan murid-murid Kak Yogi ya, banyak teman-teman Kak Yogi dari kelas bahasa Arab ya. Wah, ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ada Rasya, ada Lubna di sini, ada siapa ya di sini ya? Belum terlihat lagi ya. Ada Danish tadi. Danish masih hadir, Danish? Danishi dan Afif. Nah, Danishi dan Afif. Barakallahu fiik. Siap. Nah. Baik, pertanyaan pertama. Nah ya. Udah siap ya. Ada Kirei. Wah, kangen juga nih sama Kirei dan adik. Oke, yang lain tetap di-mute ya. Kalau di slide yang terakhir, slide 12, slide 11, kali gitu nggak bisa ngeliat video kalian ya. Masa dia anak-anak udah Tapi teman-teman ini buka nggak nih? Ada yang dari Bandung, ada yang dari Cipinang, Jakarta, Oke. Oke teman-teman, siap ya. Pertanyaan pertama adalah, tolong dong kasih trik buat kita semuanya. Bagaimana cara membahagiakan kedua orang tua kita? Bagaimana pembahasan yang sudah kita lakukan pada hari ini? Mohon dikasih trik bagaimana sih adik-adik cara bahagiain Abi dan Umi. Tidak membuka mute-nya. Ya, bagaimana cara? Mungkin kalian punya cara lagi. Mohon dikasih tahu juga. Ya, kalau ada cara dari teman-teman semuanya, teman-teman bisa kasih tahu. Khair insyaallah. Caranya bagaimana ya? Dan Kak Yogi akan bertanya apakah kalian telah melakukannya seperti itu nanti ya. Baik, ada Faik dari Bandung. Faik dari Bandung bisa dibuka. Nah, Kak Yogi coba membuka ya, bisa nggak ya?
unmute. Coba Faik dibuka. Faik dari Bandung. Mana nih Faik? Biar Kak Yogi ada nih, Kak Yogi menjelajah ke semua slide. Ya. Mana nih Faik dari Bandung? Belum terbuka ya? Sudah dipersilakan dibuka sih Kak, cuma belum dibuka. Nah udah Kak. Belum. Iya, Assalamualaikum Faik. Assalamualaikum anak soleh. Waalaikumsalam. Nah, Faik dari mana? Dari Bandung ya? Betul nggak? Atau Kak Yogi salah baca? Faik dari Bandung, betul? Oh, Masya Allah. Kak Yogi boleh main Kak Yogi boleh main ke Bandung kan nanti? Kak Yogi boleh ke rumah Faik nggak nanti? Boleh. Boleh. Oke, Faik. Faik, Kak Yogi minta kasih tahu dong, Faik. Gimana sih caranya biar Umi dan Abi itu bahagia? Mungkin Faik punya caranya. Gimana caranya, sayang? Tafadhol, Faik. Gimana caranya? Dek. Menurut sopan. Masya Allah. Menurut. Kemudian sopan. Allahu Akbar. Ya, ini yang termasuk hilang juga, Faik. Betul sekali, Faik. Ya, Kak Yogi malah nggak mengucapkan tadi. Kesopanan. Jangan marah. Allahu Akbar. Ini akan bikin Umi kita bahagia. Intinya kita berakhlak yang baik gitu ya sayangnya. Nah, berakhlak baik itu penting sekali bagi kita agar Umi dan Abi semakin bahagia. Syukron Faik dari Bandung. Nanti Faik jangan lupa menghubungi Ummu Ahmad ya untuk WA-nya ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fik, kita mulai lagi. Pertanyaan berikutnya adalah siap. Wafik barakallah. Pertanyaan berikutnya, siapakah nama sahabat yang mempunyai kebun kurma yang indah sekali karena menuruti perintah Abi dan perintah ibunya? Nah, siapa nama sahabat yang begitu taat? Pokoknya itu karena perintah uminya, laksanakan. Beliau perindah, ya. Beliau memperindah kebun kurmanya karena uminya yang nyuruh ya. Masya Allah, nggak boleh buka mute-nya dulu. Nggak boleh buka mute-nya dulu. Ayo. Masih kayak gila terus berjalan-jalan, terus berjalan-jalan. Ada Nima Emir. Nima, namanya siapa ya? Nima Emir. Ya, Emir ya. Betul. Coba dibuka mute-nya. Ganteng namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa sayang? Emir. Oh, Emir. Emir tinggal di mana Emir? Di Pondok Gede. Oh, Pondok Gede. Oh, Pondok Gede dekat Pondok Kecil ya. Oke, Pondok Gede ya. Pondok besar gitu ya. Khair insyaallah Emir. Barakallahu fik Emir. Siapa sih tadi nama sahabat yang sangat taat banget sama uminya dan nurutin untuk merapikan kebun kurmanya? Usama bin Zaid. Mumtaz ya. Usama bin Zaid. Mumtaz. Masya Allah. Tadi Usama nurut banget ya sama uminya ya. Kalian juga gitu dong. Kalau kata Umina, ayo dong dirapihin rambutnya. Nah, cakep. Nah, tolong tuh giginya dirapihin dong. Giginya jangan berantakan. Gitu ya. Oh iya, siap. Giginya langsung dirapihin. Oke. Baik. Berikutnya. Barakallahu fikum. Dan ada Kak Farah dari Pekanbaru. Kak Farah waktu itu pernah hadir juga Kak Farah ya? Waktu itu hadir kan ya? Barakallahu fiik. Kak Farah Pekanbaru tahu dengan Masjid Abu Darda dong di sana? Tahu nggak? Lo tahu ya? Masya Allah, masjid besar sekali ya. Ya, kayak berharap bisa jalan-jalan ke Pekanbaru nanti insya Allah. Nah,
Summa ba'da dzalika. Masih banyak adik-adik ya di sini, Masya Allah ya. Kalau adik-adik nggak dapat hadiah di sini, kayak yakin Allah kasih rezeki yang lebih nanti ketika adik-adik di luar sana. Insya Allah Ta'ala. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, sebutkan yang termasuk dosa besar yang dikatakan tadi oleh Abdullah bin Umar. Ya, ada 9 tadi dosa besar. Sebutkan 2 saja yang termasuk dosa besar. Yang namanya dosa besar, teman-teman, harus segera dihindari ya. Namanya dosa besar itu berbahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Yuk, siapa teman-teman yang bisa menjawab nih? Ya, sebutkan. Ya, sebutkan yang termasuk dosa besar. Ya, ada 9 sih tadi ya. Tapi ya cukup 2 aja insya Allah. Ya, mana nih teman-teman? Mana nih teman-teman? Mana nih teman-teman? Ini, oke. Siap sebentar. Siapkan jawabannya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang nah. Berikutnya jatuh kepada baik, jatuh kepada Kak Yogi. Jatuh kepada Kak Yogi. Yogi yang jawab dong. Nah, berikutnya ada Alicia. Di mana nih? Ciledug. Betul? Ya, Alicia. Ya. Nah, Alicia, silakan Alicia. Yang pertama syirik, yang kedua membunuh tanpa hak. Mumtaz. Ya, syirik ataupun membunuh tanpa hak. Dan ada dosa-dosa yang lainnya tadi ya, termasuk yang kita pelajari sore hari ini adalah membuat kedua orang tua kita menangis. Itu adalah dosa besar. Ya, menangis karena susah adik-adik ya. Ada Abi dan Umi yang menangis karena bahagia. Ya wallahu ta'ala alam bisawab. Adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada sore hari ini. Pada intinya, kita hari ini nggak lagi berebutan hadiah. Kita lagi berebutan kebaikan yang semoga bisa kita amalkan. Kak Yogi mau kasih trik sama kalian dan kasih sedikit pengalaman. Kak Yogi waktu kecil paling nggak mau kehilangan Umi. Tapi ternyata Umi Kak Yogi meninggal. Ingat adik-adik, nyawa setiap manusia itu ada dalam genggaman Allah. Ya, jangan sampai Abi dan Umi kita meninggal, kita baru sibuk untuk membahagiakan mereka. Bahagiakanlah mereka saat ini ya. Baik-baikin mereka, dilembut-lembutin Abi dan Uminya, ya, diberikan akhlak-akhlak yang baik. Insya Allah akan menjadi kebaikan kita di dunia dan di negeri akhirat. Wallahu ta'ala alam bi'as-shawab. Kak Yogi minta maaf kalau Kak Yogi salah ya. Semoga sih nanti suatu saat ada rezeki atau ada orang baik mungkin ya yang bisa ngasih hadiahnya 300 hadiah deh. Ya, amin ya. Bisa ngasih 300 hadiah buat semua peserta yang ikut kajian. Ya, berdoa sama Allah. Siapa tahu nanti Pak Presiden Jokowi ngasih hadiah buat anak-anak soleh. Ya, maka adik-adik juga berprestasi ya. Akhlak baik itu prestasi yang tinggi. Ya, berdoa semoga supaya kita rezekinya lancar. Ya, semoga kita sehat selalu dan kita semangat dalam menuntut ilmu. Buat refreshing kita close dulu lah sama-sama. 1, 2, 3. Tiara nggak mau tos nih sama Kak Yogi nih, Tiara Yasmin nih. Tiara nggak mau tos nih sama Kak Yogi nih. Oke, semuanya tos deh. Tos. Barakallahu fikum adik-adik. Jazakumullahu khairan. Semoga kalian selalu sehat ya. Salam buat Abi dan Umi. Ummu Ahmad, terima kasih. Kak Yogi mohon pamit. Sama-sama. Jazakallahu khairan Kak Yogi. Ya. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Kak Yogi. Kan Kak Yogi. Jasa Kak Yogi. Dari Kak Yogi. Assalamualaikum adik-adik. Sampai ketemu lagi ya, insya Allah ya.